Alim. Hadir. Makan tersebut beracun dan tidak. Tidak kalau misalkan sanggup ya Pak. Saya ingin menanyakan mengenai Merapi itu apa ya? Geografi terhadap benda-benda tersebut. Bisa menyimpulkan apa dari pembelajaran hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faza Baikar Manisi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan sejarah di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, Selasa, 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar sebagai rangkaian penilaian di uji kinerja di unit kerja saya di SMA Negeri 1 Lawas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Dalam keadaan hujan-hujan seperti siang ini, harapannya kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam kegiatan menuntut ilmu. Hari ini kita diberikan kesehatan dan bisa berkumpul di kegiatan pembelajaran siang hari ini. Maka sebelumnya untuk mengucap rasa syukur kita hendaknya berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, selanjutnya untuk mengecek kelengkapan dari siswa-siswi kelas 10 MIPA 5, maka sebelumnya akan saya absen terlebih dahulu ya. Sudah siap untuk saya absen? Siap. Oke, Afelia. Hadir. Terima kasih sudah hadir Afelia. Aisyah Zahra. Oke, terima kasih. Fahmi Satrio. hadir. Oke, terima kasih Fahmi sudah hadir. Gladys Suwandi. Hadir. Terima kasih Gladys. Indira Sandia. Hadir. Gladys Klaus. Hadir. Lovenda. Hadir. Luki Sofyan. Hadir. Marza Azi. Muhammad Haidar. Hadir. Monica. Hadir. Muhammad Alim. Hadir. Muhammad Khairul Rahim. Hadir. Muhammad Yardan. Hadir. Muhammad Zulfi. Tidak masuk ya? Ya. Oke, jadi Zulfi sakit. Jadi kita doakan agar Zulfi segera diberikan kesembuhan. Oke, selanjutnya untuk mengecek kesiapan Anda dalam pembelajaran hari ini, maka seperti biasa, yel-yel kita sebelum memulai pelajaran agar kita senantiasa diberikan konsentrasi. Seperti halnya yel-yel yang kita lakukan dalam kegiatan pramuka. Oke, sudah siap? Oke, konsentrasi. Konsentrasi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ini berkaitan dengan materi manusia purba. Terkait dengan materi manusia purba. Nah, namun setelah minggu kemarin kita membahas terkait manusianya, hari ini kita membahas berkaitan dengan apa yang dihasilkan oleh manusianya. Nah, dalam presentasi atau powerpoint-nya ada di atas adalah dengan tema alat kebudayaan pada masyarakat praksara, terkait dengan alat-alat kebudayaan atau alat-alat yang dihasilkan oleh masyarakat praksara. Seperti yang tercantum di dalam gambar ini. Ada yang tahu ini apa? Cobek. Iya. Ya. Jangan fokus di sambalnya ya. Ada yang bisa menyebutkan fungsi dari cobek ini? Angkat tangan. Ya, silakan Haidar. Untuk menghaluskan bahan makanan tertentu. Untuk menghaluskan bahan makanan tertentu. Kita tepuk tangan buat Haidar. Pertanyaan selanjutnya, apakah cobek yang fungsinya sudah dijelaskan oleh Haidar itu termasuk juga dalam bagian teknologi? Katakan. Saya termasuk karena itu memudahkan manusia. Oke, menurut Haidar termasuk teknologi karena memudahkan
atau kebiasaan manusia. Ulet atau cobai oleh Haida fungsinya untuk melembutkan atau menghaluskan bahan makanan, dan menurut Haida juga cobai ini dianggap sebagai teknologi karena memudahkan dalam kegiatan manusia seperti itu. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi berkaitan dengan alat kebudayaan masyarakat Praksara yang memiliki fungsi yang disebutkan oleh Haida tadi, yaitu untuk mempermudah mereka dalam menjalani kehidupan. Nah, manfaat untuk mempelajari materi ini adalah, ada yang tahu manfaat kalian mempelajari terkait dengan alat kebudayaan manusia Praksara yang bisa menyebutkan? Ya, silakan Ananda Siril. Dapat mengetahui benda-benda yang digunakan pada zaman Praksara, seperti benda-benda yang akan digunakan pada kegiatan sehari-hari manusia purba pada zaman itu. Untuk dapat mengetahui alat-alat yang digunakan oleh masyarakat Praksara, kira-kira masyarakat Praksara memakai alat-alat apa saja? Nah, itu adalah pendapat dari Siril. Tepuk tangan buat Siril. Ada yang berpendapat lain? Silakan angkat tangan. Selain Siril, tentunya. Ya, Lady Klaus, silakan. Menurut Lady Klaus, manfaat kita mempelajari materi ini apa ya? Untuk menganalisis perkembangan dari masa Praksara ke zaman sekarang. Untuk kan menganalisis kebudayaannya sudah berbeda dan mungkin fungsinya juga mungkin lebih memudahkan yang sekarang daripada dulu. Oke, luar biasa. Plus untuk jadi untuk menganalisis, jadi sejarah itu erat kaitannya dengan perbandingan ya atau perkembangan. Jadi kita agar lebih bijaksana melihat perkembangan dari masyarakat Praksara dengan masyarakat saat ini. Tepuk tangan buat kita semua. Permudah kita dalam mempelajari materi hari ini, maka alangkah baiknya kita membentuk sebuah kelompok ya. Jadi kita akan membagi menjadi beberapa kelompok agar dalam kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan secara efisien, efektif, dan maksimal. Oke, sudah siap semuanya? Ya. Oke, saya hitung 1 sampai 6. 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 6, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Sudah ketemu anggota kelompoknya masing-masing, jadi silakan untuk berkumpul sesuai dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nah, untuk lokasinya, kelompok 1 berada di sebelah sini, kemudian kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Paham? Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda telah sesuai dengan anak-anaknya masing-masing, maka sekaligus akan saya bacakan capaian pembelajaran yang Anda jalani dalam pembelajaran hari ini. Nah, Anda diharapkan mampu memahami konsep dasar terkait dengan corak kehidupan masyarakat Praksara seperti itu. Kemudian mampu menganalisis serta mengevaluasi. Nah, dalam kegiatan pembelajaran hari ini, kita juga diharapkan mampu untuk menonjolkan sikap pelajar Pancasila yang terwujud dalam profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yang saya munculkan dan yang diharapkan muncul dalam pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu menunjukkan sikap beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian selanjutnya bergotong royong. Seperti kalian sekarang ini dalam kegiatan berkelompok menunjukkan sikap bergotong royong. Kemudian yang terakhir yaitu bernalar kritis. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran berkaitan dengan model problem solving yang akan mampu meningkatkan daya kritis Anda dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, indikator-indikatornya terkait keberhasilan Anda dalam proses pembelajaran. Yang pertama, Anda mampu mengidentifikasi hasil-hasil kebudayaan Pacitan. Selanjutnya, Anda juga mampu untuk mengidentifikasi hasil-hasil kebudayaan Ngandong, dan kemudian bisa mengaitkan hasil kebudayaan di masa lalu dengan kehidupan saat ini. Oke, siap? Baik. Selanjutnya kita akan menyaksikan berupa tayangan video. Buka
bukan video asli ya, tapi video rekonstruksi terkait kehidupan masyarakat Praksara zaman dahulu itu seperti apa. Jadi silakan disimak. Tapi sebelumnya akan saya bagikan LKPD atau lembar kegiatan selanjutnya sebagai penunjang pembelajaran hari ini ya. Oke, sudah siap? Akan saya bagikan. Kelompok 1. Oke, saya bagikan kelompok 1 LKPD. Untuk LKPD-nya adalah satu kelompok, satu LKPD. Jadi kita kerjakan secara bersama-sama ya. Jadi ini menunjukkan adanya kegiatan gotong royong yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Oke. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan yang terakhir kelompok 6. Oke. Kita simak baik-baik berkaitan dengan video Di kota asalmu saat semua listrik dimatikan, kamu bahkan tidak berada di rumahmu sendiri. Sebab secara ajaib kamu berpindah ke zaman batu. Apa yang mungkin terjadi selanjutnya? Tentu saja, reaksi pertamamu adalah terkejut, tapi kita lewatkan itu. Ya, benar. Kini kamu menjalani hidup seperti Flintstone. Pertama, mari kita melihat ke sekitar. Ini adalah gua tempatmu tinggal bersama keluarga. Wilma tak ada di sana. Kamu punya area tidur sendiri yang beralas kulit hewan. Namun, kamu mungkin juga tinggal di gubuk primitif yang disangga gading dan tulang rusuk mamut dengan kulit hewan di atasnya sebagai perlindungan dari hujan. Rutinitas pagimu bukan lagi pergi ke kamar mandi untuk sikat gigi, lalu minum secangkir kopi panas. Dan jika kamu penasaran di mana orang-orang zaman batu buang hajat, jangan kaget kalau pada dasarnya mereka melakukannya di mana saja, asalkan di luar ruangan. Nyaman sekali. Jadi, ini waktunya kamu keluar dan menjelajahi zaman lampau yang baru ini. Tapi, hey, jangan lupa kenakan pakaianmu. Tidak, bukan yang nyaman dan trendy dari mall. Dahulu, manusia menggunakan kulit hewan yang mereka buru untuk membuat kain pinggang sederhana dan seadanya. Agar kulit hewan tadi lebih fleksibel, mereka harus mengunyahnya. Mudah-mudahan pakaianmu hari ini sudah siap. Jadi, rahangmu tidak pegal. Lalu mereka mulai mengasapi kulit itu agar tahan lama dan mulai membuat tunik. Kalau alas kaki, para ilmuwan meyakini alas kaki baru muncul sekitar 40.000 tahun lalu. Ambil sepotong kecil kulit hewan dan bungkus kakimu, lalu masukkan jerami ke bawah tumit untuk membuat semacam sol. Tara, satu sepatu selesai. Lakukan hal yang sama dengan kaki satunya dan ayo pergi. Jangan takut, kamu tak akan bertemu mamut raksasa tepat di luar rumah. Manusia purba cukup cerdas dan telah mempelajari kebiasaan hewan, karena itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup di alam liar. Jadi, mereka memilih gua atau membangun gubuk di tempat paling aman yang bisa mereka temukan. Sekarang cucilah mukamu di sungai. Ingin tahu seperti apa penampilanmu di zaman batu? Coba bercermin. Lihat, kamu tidak jauh berbeda dari versi dirimu yang modern. Hanya saja, rambutmu berantakan dan tubuhmu mungkin lebih kecil beberapa sentimeter dengan rahang yang agak maju karena memakan makanan keras. Dan lihat otot-otot besar itu. Begitulah bentuk tubuhmu jika hidupmu dipenuhi dengan berlari dan bertarung melawan hewan liar saat berburu. Ya, berburu ada di daftar kegiatanmu hari ini. Tunggu saja ya. Tapi sekarang, saatnya sarapan. Untungnya, kamu punya sisa makanan semalam. Ada telur, buah-buahan liar, dan beri. Maaf, tak ada kompor gas untuk memasak telur. Ingin coba memasaknya di atas api? Baik, biar saya bantu. Cari 2 batang kayu kecil, tapi yang kokoh dan kering. Lalu gesekkan satu sama lain dengan cepat dan kuat. Sebentar lagi, sabar ya. Oh, akhirnya ada percikan api. Kerja bagus. Sekarang, kamu bisa memasak sarapan menggunakan batu sebagai wajan. Perlu garpu? Terlalu dini untuk itu. Lihat kerang yang terikat di tongkat kayu itu? Itu sendokmu. Ayo, hutan menunggumu. Untungnya, zaman es sudah lama berlalu. Jadi, cuacanya hangat dan tanaman hijau tumbuh berlimpah. Itu baik untukmu, karena kamu harus memetik berbagai tanaman yang dapat dimakan. Kacang-kacangan, buah-buahan, dan gandum liar. Orang-orang zaman batu baru mulai belajar bercocok tanam dan beternak pada 10.000 sebelum Masehi. Dan mereka akhirnya bisa berhenti hidup secara nomaden untuk mencari tempat berburu. Lihat, ada anggur, ayo petik.
Tapi bagaimana kita mengumpulkan gandum? Pikirmu kebingungan. Baiklah, izinkan saya memperkenalkanmu kepada peralatan zaman batu. Omong-omong, zaman batu dinamai demikian karena peralatan yang diciptakan manusia saat itu terbuat dari kayu? Tidak dong, tentu batu. Biarkan saya membantumu lagi. Ini arit batu berbentuk U untuk menyabit batang gandum. Saatnya membawa semua yang sudah kamu kumpulkan ke gubuk. Sekarang, kamu sudah tidak kaget lagi karena perjalanan waktu ini. Kamu melihat ada beberapa gubuk lain di dekat gubukmu. Mereka adalah tetanggamu, Betty dan Barry Rubble. Orang-orang zaman batu hidup berkelompok dengan jumlah 20-50 orang dan saling membantu bertahan hidup. Oke, kamu bisa makan anggur dan buah lainnya mentah-mentah. Tapi bagaimana dengan gandum? Untuk memisahkan gandum dari sekamnya, ambil mangkuk batu dan batu gilingan kecil, lalu giling gabahmu. Jika kamu mencampur gandum yang sudah ditumbuk itu dengan air, kamu akan memperoleh bubur lembut. Masak di atas batu seperti telur tadi, dan roti pipi pertamamu sudah siap. Ya, rasanya memang biasa saja. Tapi jangan lupa, kita berjarak 15.000 tahun dari toko roti favoritmu. Sudah senja ya? Persiapkan dirimu kawan, karena kamu akan berburu. Saya punya kabar baik, kamu tak akan melakukannya sendiri. Orang-orang pada zaman batu bisa bertahan hidup karena mereka melakukan hampir semua kegiatan bersama-sama. Jadi panggil tetanggamu dan bersiaplah. Bagaimana perasaanmu kalau hidup dalam kondisi sekeras ini? Beritahu saya di kolom komentar. Oh, tunggu. Bagaimana manusia berkomunikasi saat itu? Pada awal zaman batu, mereka hanya memakai teriakan dan gestur berbeda untuk mengekspresikan rasa takut, gembira, sakit, atau mengingatkan orang lain tentang bahaya. Lalu mereka belajar cara membentuk suara menggunakan gigi, lidah, dan mulut. Begitulah cara kemampuan bicara dan bahasa muncul yang memudahkan hidup dan meningkatkan kerja tim mereka. Tentu saja, para antropolog tak tahu bagaimana bahasa mereka karena tidak ada jejak tertulis yang tersisa. Apalagi rekaman kasetnya. Kaset itu apa sih? Itu cuma teknologi kuno lainnya. Kamu dan teman gubukmu perlu membawa alat berburu khusus. Apa saja? Alat pertama dan paling primitif yang digunakan untuk menjatuhkan buruan adalah tongkat kayu yang diasah dan batu besar. Namun, seiring waktu, manusia prasejarah menciptakan tombak. Ujungnya bukan terbuat dari logam. Tentu saja, terlalu dini untuk itu. Sebagai gantinya, mereka memakai batu kecil bermata tajam yang diikat pada tulang atau tongkat panjang. Ini adalah penemuan yang sangat penting karena bisa membuat perburuan lebih aman. Peluang mereka untuk tetap hidup lebih tinggi karena mereka tidak perlu terlalu dekat dengan hewan dan bisa memburunya dari jauh. Saat senja, kelompok berburumu pergi ke dalam hutan. Kamu harus mencari hewan pemakan rumput besar seperti gajah, mamut berbulu lebat, bison raksasa, rusa kutub, dan kijang. Mereka tak hanya akan menjadi makan malammu, tapi juga memberimu persediaan bulu, tulang, tanduk, dan kulit yang bisa kamu gunakan sehari-hari. Ada dua teknik berburu utama saat itu. Yang pertama agak memakan waktu, tapi lebih aman, yaitu menggali lubang besar di sekitar tempat hewan meminum air. Lubang itu berfungsi sebagai jebakan. Ya, kamu harus menggali tanpa sekop. Kamu bisa menggunakan tongkat penggali, yaitu tongkat kayu dengan tanduk di ujungnya, atau golok besar, yaitu batu atau tulang berbentuk oval. Setelah lubang siap, kamu harus bersembunyi dan menunggu dengan sabar. Teknik lain adalah memburu hewan secara berkelompok, lalu menggiringnya masuk ke lumpur dan saluran air, sehingga mereka tak bisa kabur. Oh, kamu lihat itu? Ada kijang, larilah secepat mungkin teman-teman, dan giring langsung ke rawa itu. Sial, kijangnya kabur. Ya, perburuan memang tidak selalu berhasil. Tapi kelompok sukumu masih butuh makan malam. Sebaiknya kamu beralih ke memancing. Jangan khawatir, kamu tidak perlu lagi menangkap ikan dengan tangan kosong. Jala dan tombak pancing siap membantumu. Jala terbuat dari kulit pohon dan rumput. Jala tertua yang ditemukan para arkeolog berasal dari sekitar tahun 8300 sebelum Masehi. Tombak pancing dari tanduk biasanya memiliki tali untuk membawa hasil tangkapan. Itu biasa digunakan untuk memburu hewan air besar seperti paus, tuna, dan ikan todak. Oke, lemparlah jalamu ke sungai. Tapi jangan lupa tanyakan di mana tempat melempar yang bagus kepada temanmu. Sekarang, kamu harus menunggu. Oh, lihat, ada ikan. Tarik jalamu sekuat tenaga. Ayo semuanya, bantu dia. Saya hanya mengarahkan di sini. Bagus, kamu tak akan kelaparan malam ini. Bawa tangkapanmu ke kemah dan istirahatlah. Yang lain akan mengelolanya.
Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Semua butuh kerja keras dan tidak main-main. Dan ya, kamu benar. Kehidupan zaman batu tidak mudah. Tapi tetap saja, manusia memiliki semacam hiburan. Tidak, kamu tak akan pergi ke taman bermain atau bioskop. Tapi kamu bisa menghabiskan waktu bermain musik dengan seruling yang terbuat dari tulang burung dan gading mamut. Atau kamu bisa membuat kerajinan. Buatlah kalung dan gelang dari gading, tulang, dan cangkang. Atau salurkan bakat senimu dengan menggambar pola pada tubuhmu menggunakan cat yang terbuat dari oker, sejenis tanah liat merah. Atau mengukir gambar di gua. Ukir sesuatu yang gila agar para arkeolog kebingungan. Hehe. Kamu menciumnya? Waktunya makan malam. Nikmatilah, kamu layak makan enak. Ada bau lain. Maaf kelepasan, saya baru makan malam tadi. Menonton video yang sudah kalian amati, kira-kira hipotesis atau permasalahan apa ya yang muncul dari video tersebut? Yang kalian temukan dari video tersebut, kira-kira muncul pertanyaan seperti apa atau masalah seperti apa? Ya, silakan. Saya mau bertanya tentang acara Prasara itu mengetahui bahwa Oke, dari mana yang masyarakat Prasara itu mengetahui? Tadi sambil berdiri boleh. Dari jawab. Dan Pak Cita sudah bisa mengidentifikasi kira-kira
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang perbedaan antara kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Ya, perbedaan dari kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong nampak begitu jelas ya. Jadi kebudayaan dari Pacitan didominasi oleh batu, tapi kebudayaan dari Ngandong didominasi oleh alat-alat dari tulang. Kebudayaan Pacitan dan Ngandong ini terdapat pada satu zaman, yaitu zaman Batu Tua atau Paleolitikum. Namun lebih muda dari Ngandong. Dapat dilihat dari kerapian alat, kemudian alat-alatnya sudah mulai halus, tidak kasar seperti kebudayaan dari Pacitan. Ya, silakan Sifril. Mau ada yang ditanyakan, silakan. Saya ingin menanyakan mengenai cara pencaharian masyarakat praaksara di masa itu. Cara pencarian dari zaman ini adalah berburu dan meramu. Kenapa kok berburu dan meramu? Karena ditemukannya alat-alat dari zaman ini, yaitu runcing-runcing, sehingga cocok digunakan untuk berburu. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Oke, silakan, ada pertanyaan lain? Kalau meramu itu apa ya? Apa ya meramu itu ya? Silakan. Jadi meramu itu proses mengumpulkan makanan dan dibagi menjadi dua, yaitu meramu sederhana dan meramu tingkat lanjutan. Oke, jadi meramu itu adalah kegiatan mengumpulkan makanan yang dibagi menjadi dua, yaitu tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Oke, tepuk tangan. Perbedaan kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Nah, di sini kan ada 4 gambar yang telah kami diskusikan. Gambar 1 dan gambar 3 merupakan alat kebudayaan dari Pacitan. Gambar 2 dan juga 4 merupakan alat kebudayaan dari Ngandong. Lalu ada alat kebudayaan dari Ngandong yang berbentuk seperti belati dan memiliki pegangan di atasnya. Digunakan untuk berburu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Dari kan kita melihat kebudayaan dari Pacitan dan Ngandong, itu kebudayaan mana yang lebih efektif dalam melakukan kegiatan sehari-hari dalam membantu? Menurut Haidar, alat mana ya, kebudayaan mana antara Pacitan atau Ngandong yang lebih efisien dan efektif dalam kegiatan berburu seperti itu? Silakan kelompok materi. Izin menjawab. Agak keras. Kalau menurut kami dari kedua alat kebudayaan ini yang lebih efisien dan lebih efektif adalah dari Ngandong, karena lebih tajam, maka bisa lebih cepat dalam berburu dan membunuh mangsa. Oke, tepuk tangan buat. Silakan Fahmi, pertanyaannya. Izin bertanya, Ya. seperti yang telah disebutkan bahwa terdapat 2 kebudayaan dari Ngandong dan Pacitan. Saya ingin bertanya, apakah ada pengaruh letak geografi terhadap benda-benda tersebut? Apa ada perbedaannya antara di Ngandong dan Pacitan, sehingga kedua kebudayaan tersebut berbeda? Oke, terima kasih, tepuk tangan. Saya mohon izin menjawab. Menurut kami, kondisi geografis di Ngandong itu berpengaruh karena terdapat banyak hewan-hewan, sehingga didukung pemikiran cerdas dari masyarakat praaksara itu, sehingga mereka menciptakan alat-alat yang tajam untuk membunuh hewan-hewan tersebut. Menurut kelompok 1 yang diwakili oleh Salsabila Keisha, ada pengaruhnya. Kenapa? Karena Ngandong mungkin saat itu banyak terdapat hewan-hewan yang memiliki tulang-tulang yang besar dan didukung oleh masyarakatnya yang cerdas, sehingga mampu untuk mengolah tulang dan tanduk hewan-hewan tersebut untuk dijadikan sebagai alat kebudayaan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Diskusi yang menarik terkait pembelajaran hari ini berkaitan dengan alat kebudayaan masyarakat praaksara. Nah, kesimpulan dari materi hari ini ada yang bisa menyampaikan nggak? Kita bisa menyimpulkan apa dari pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangan. Silakan, Aida. Ternyata teknologi itu sudah digunakan sejak zaman praaksara, tapi dan
bahan-bahan dari teknologi tersebut bisa menentukan zaman yang mereka tepati. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Haidar. Kesimpulan yang menarik dari Haidar bahwasanya menurut Haidar bahwasanya masyarakat praksara itu ternyata sudah mengenal yang namanya teknologi, dan teknologi tersebut dibuat secara sederhana namun memberikan dampak terhadap kehidupan sehari-hari, terutama bagi masyarakat praksara dalam kegiatan berburu. Oke, cukup. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya harap materi hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, memberikan hikmah bagi kita semua. Saya akhiri, sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.